Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih yang akan dibangun sekitar 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Barat. Sebagai sebuah lembaga keuangan dan pemberdayaan yang berada dalam bentuk koperasi, bagaimanakah posisi kredit union yang telah eksis dan secara nyata memberdayakan masyarakat Kalimantan Barat sejak puluhan tahun lalu? Berikut liputannya. Terkait dengan keberadaan Kopdeskel di Kalimantan Barat ini, sesungguhnya ada 6 usaha yang wajib dikelola di Kopdeskel ini. Salah satunya juga bersinggungan dengan KSPCU di Kalimantan Barat, yaitu usaha simpan pinjam. Nah, bagi kami pemerintah, khususnya Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, meyakini bahwa ini bukanlah merupakan ancaman bagi teman-teman di gerakan CU atau KSPCU di Kalimantan Barat, tapi ini adalah merupakan sinergisitas atau kolaborasi yang sangat baik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, antara Kopdeskel dan KSP Credit Union yang ada di Kalimantan Barat. Karena apa? Melihat dari usaha yang akan dikembangkan oleh pemerintah, terutama sektor real ini terkait dengan pertanian, sektor perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, tentunya akan memberikan dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih. Yang pasti bahwa sekali lagi kami di Gerakan CU mendukung terbentuknya Koperasi Merah Putih. Karena dari 6 atau 7 unit usaha yang akan diluncurkan, kita meyakini bahwa nanti kita selaku CU maupun juga anggota itu nanti bisa berkolaborasi atau memanfaatkan layanan yang ada di Koperasi Merah Putih, terutama yang sifatnya di sektor real. Memang di CU tidak boleh di situ gitu ya. Nah, saya pikir itu yang menjadi sisi positifnya, ya tentu nanti anggota terbantu misalnya dalam hal mempromosikan ataupun menjual produk-produk UMKM-nya, pemberdayaan-nya, dan juga misalnya mendapat kemudahan dalam penyaluran, ya apakah itu pupuk, bibit dan sebagainya yang memang selama ini tidak boleh disentuh oleh kesimpan pinjam gitu. Ya tentu kami juga terus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada anggota, pendidikan kepada anggota, pemberdayaan kepada anggota agar anggota ya merasa bahwa mereka tidak ditinggalkan gitu. Dan CU selalu ada untuk anggota, terutama yang memang berbasis dari awal itu mengakar di daerah pedesaan. Ada sinergisitasnya itu, di mana misalnya kalau Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia bergerak di sektor real, misalnya tadi contoh pupuk, atau bisa menjadi agen dari produk-produk rumah tangga misalnya di desa-desa. Nah itu bisa disinergikan. Penyediaan pupuk murah mungkin bisa dimanfaatkan oleh anggota CU yang sudah punya pinjaman di CU untuk mendapatkan pupuk murah, sehingga biaya produksi beberapa komoditas yang ada di desa itu seperti kelapa sawit itu bisa menjadi lebih murah. Nah, sehingga itu dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah kemudian saya agak yakin, mungkin sekitar 75% sangat yakin bahwa nanti yang menjadi pengurus pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan ini adalah orang-orang kredit union khusus di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, untuk membentuk sinergisitasnya saya kira tidak terlalu sulit. Hanya saja memang tuntunan, bimbingan, dan pengawasan dari pemerintah itu memang benar-benar terlaksana sampai ke desa-desa. Nah, oleh sebab itu harus dijaga dengan baik agar jangan sampai terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan. Karena orangnya sama, dia penggiat CU dan juga menjadi pengurus pengawas di Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Itu catatan yang sangat harus diperhatikan oleh pemerintah.